Selain apa yang diprogramkan oleh pemerintah, oleh Presiden, oleh Pak Menteri, dan oleh Pak Dirjenpas tentang peningkatan ketahanan pangan dan UMKM, kami di NTT juga mengembangkan tentang peningkatan pendidikan bagi warga binaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pertimbangan saya sangat logis, karena di Nusa Tenggara Timur itu semua narapidananya adalah baik-baik, perilakunya, kemudian juga pegawainya baik-baik. Di Nusa Tenggara Timur itu potensi itu sangat besar karena kasus-kasus narkoba itu belum ada. Nah, kalau di tempat lain sekarang lagi getol pemberantasan narkoba, di NTT sini narkoba belum datang. Harapannya juga tidak usah datang kemari gitu ya. Jadi saya ingin mengembangkan daripada peningkatan pendidikan. Kenapa? Karena diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Demikian juga dalam Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Demikian juga di Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan diamanatkan juga di dalam pasal 9-nya bahwa warga binaan berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan pembimbingan. Nah, dari situlah saya ingin kembangkan juga, karena narapidana yang ada di Nusa Tenggara Timur ini pidananya sangat tinggi-tinggi, rata-rata kasusnya adalah kasus asusila, sehingga potensi itulah yang akan saya gali, saya kuatkan untuk peningkatan pendidikan. Harapannya adalah karena NTT ini sudah banyak tamu-tamu mancanegara yang datang di NTT, banyak turis-turis yang sudah datang di Nusa Tenggara Timur, baik di Labuan Bajo, Sumba Barat, Sumba Timur, sampai dengan pulau terselatan Indonesia yaitu di Pulau Rote. Untuk itulah saya mengembangkan pola pendidikan non formal yang ada di LPKA Kupang, yang sebentar lagi PKBM-nya pun sudah mendapatkan izin, sehingga kami bisa mengeluarkan ijazah atau sertifikat nanti secara legal. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah kami laksanakan juga tentang pola pembelajaran ini di Lapas Perempuan Kupang dengan siswa 40 orang untuk satu gelombang selama 6 bulan. Mata pelajarannya untuk di LPK Kupang dan LPP tentu beda, karena kalau di LP anak itu pembelajarannya adalah pembelajaran non formal, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Kemudian di LP anak pun kami sudah meluncurkan perpustakaan elektronik yang baru ada di Indonesia ini baru 2. Yang pertama di Kupang, saya sendiri yang deklarasikan, saya sendiri yang inisiasi. Kemudian yang kedua itu di Sumatera Barat. Nah, kami di Kupang ini yang pertama deklarasikan, launchingkan tentang perpustakaan elektronik, di mana anak-anak yang belajar sebagai anak binaan di LPK Kupang ini belajarnya sudah nggak pakai buku lagi, tapi kami sudah siapkan tab dan servernya, sehingga anak-anak bisa belajar dua arah dengan tutornya atau pengajarnya. Tujuan saya adalah supaya anak-anak dalam belajar itu tidak jenuh. Mereka selalu ada gairah untuk ingin tahu, dan ini sudah berjalan. Gairah daripada anak-anak dalam sistem pembelajaran yang saya terapkan di LPK Kupang. Kemudian saya juga gaungkan juga, sudah saya launching juga di lembaga pemasyarakatan perempuan yang ada di Kupang. Saya ambil murid itu usia di antara 25 sampai dengan 40 dengan 40 siswa. Itu juga sama. Pengajarnya juga dari kami, petugas-petugas kami yang punya ijazah lulusan pendidikan dan cukup mampu untuk memberikan materi tentang itu. Yang kedua, juga materinya itu materi yang bersifat kayak kursus kelas, yaitu bahasa asing berupa bahasa Inggris. Tujuan saya adalah keluar dari lembaga pemasyarakatan perempuan, anak-anak yang ada di LPP ini sudah mahir-mahir bisa conversation bahasa Inggris. Tujuannya adalah karena sudah banyak tamu yang ada di LPK Kupang ini, supaya
warga binaan yang keluar dari LPP nanti pada saatnya keluar sudah bisa menjadi translate, menjadi guide, menjadi penerjemah daripada tamu-tamu asing yang datang di Nusa Tenggara Timur ini. Kemudian juga materi yang selanjutnya adalah materi tentang wawasan kebangsaan, sebagaimana dalam Astasita Pak Presiden Prabowo, ya, meneguhkan ideologi. Nah, inilah masuknya di sana. Termasuk demokrasi dan HAM. Nah, HAM-nya juga ini saya kembangkan. Karena setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Inilah. Jadi kalau anak-anak warga binaan tidak kita berikan hak pendidikannya, maka kami ya kurang menghargai daripada HAM itu sendiri. Nah, inilah. Yang ketiga materi yang saya berikan kepada LPP adalah tentang keterampilan. Keterampilan itu berupa tata boga, kemudian tenun, ya, kemudian juga tentang pembuatan macam-macam souvenir seperti itu. Nah, ini sudah berjalan, jadi mudah-mudahan nanti minta doa restunya supaya kegiatan ini akan terus menerus, ya, bukan satu generasi tetapi akan selalu berlanjut secara terus menerus. Nah, dengan demikian maka lulusan daripada lapas-lapas rutan se-NTT itu tujuan saya adalah bisa kompetitif dengan lulusan sekolah-sekolah formal yang ada di luar lapas. Jadi saya ingin membangun NTT ini dari sisi kami warga binaan itu punya kompetensi, ya, punya kapasitas, sehingga pada saatnya keluar lapas nanti para mantan warga binaan ini menjadi orang-orang yang hebat, yang berguna, bermanfaat, sehingga bisa untuk dirinya bermanfaat juga untuk keluarganya, dan yang lebih penting lagi bermanfaat tentu untuk bangsa dan negara ini begitu.